Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Alkitab Menyapa. Nah saudara, pembahasan kita hari ini itu sampai pada satu perikop yang bercerita tentang mujizat yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apakah itu? Ya, betul sekali. Mengubah air menjadi anggur pada sebuah pesta pernikahan di kota Kana. Tapi saudara, ternyata peristiwa ini tidak sesederhana dari yang saudara dan saya bayangkan selama ini. Ada satu percakapan yang cukup menarik antara Tuhan Yesus dengan Maria, si ibunya Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima saja. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke pernikahan itu. Ketika mereka kehabisan anggur, berkatalah ibu Yesus kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Maria berkata pertama kali, mereka kehabisan anggur, kira-kira apa maksud dari perkataan Maria di sana? Apakah itu berarti Maria ingin supaya Yesus melakukan sebuah mujizat? Jikalau memang demikian permohonannya, maka mengapa Yesus menjawab, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Nah, kalau memang saatnya belum tiba, mengapa sesaat kemudian Yesus justru membuat mukjizat seperti yang diminta oleh Maria? Nah, saudara-saudara, itu berarti begini saudara, kalau kita melihat jawaban Tuhan Yesus, itu sebetulnya dalam perkataan itu terkandung dua jawaban. Ketika Yesus mengatakan saatku belum tiba, saudara, kalau saudara baca keseluruhan Injil Yohanes, itu selalu merujuk kepada saat untuk menyatakan diri sebagai Mesias. Itu sebabnya saudara, dari hal ini maka kita bisa melihat sebetulnya yang diminta oleh Maria itu adalah supaya Yesus menyatakan diri sebagai Mesias pada pesta pernikahan tersebut. Kenapa? Karena menurut Maria, pesta pernikahan itu yang dihadiri oleh banyak orang bisa menjadi satu momen yang bagus sekali bagi Yesus untuk menyatakan diri sebagai Mesias. Untuk permohonan ini, Yesus berkata, "Saatku belum tiba." Nah, saudara-saudara, Yesus sebetulnya ingin menegaskan kepada Maria, "Kamu memang adalah ibuku, orang yang melahirkan aku. Tetapi kamu harus mengerti bahwa aku juga adalah Tuhanmu. Dan sebagai Tuhan, maka kamu tidak berhak untuk mengatur aku. Akulah yang berhak mengatur kamu, mengatur hidupmu. Tetapi bukan sebaliknya." Saudara, ketika Maria memahami posisinya, maka dia berkata kepada para pelayan, "Apapun yang dikatakannya, buatlah itu." Baru sesudah itu, Tuhan Yesus melakukan mujizat sesuai dengan apa yang diminta oleh Maria.
Ini menarik saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di satu sisi Tuhan Yesus itu menjawab bahwa saatnya belum tiba. Saat untuk apa? Saat untuk menyatakan diri sebagai Mesias. Dalam hal ini Maria tidak bisa melakukan intervensi. Itu adalah kedaulatan dan otoritas Yesus sendiri bersama dengan Bapaknya. Yesus memiliki waktu, Maria tidak bisa mengatur. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Maria saja sebagai ibunya tidak bisa mengatur Yesus, apalagi saudara dan saya. Ini perlu ditegaskan. Kenapa? Karena ada begitu banyak ajaran-ajaran yang mencoba untuk memprediksi bahkan memastikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Sementara dalam hal ini pun Yesus sudah menyatakan tidak ada seorang pun tahu, anak pun kedudukan anak sebagai manusia, dia juga tidak tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu. Saudara-saudara harus waspada terhadap semua pengajaran tentang yang memastikan tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Itu jelas satu ajaran yang salah, jelas ajaran yang palsu, jelas ajaran yang sesat. Yang perlu saudara dan saya lakukan untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali adalah supaya saudara dan saya mempersiapkan diri dengan cara menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Di luar itu, saudara dan saya boleh datang kepada Yesus untuk memohon apa saja permohonan-permohonan kita yang bisa kita lakukan, yang kita butuhkan, supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik di dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam hal ini pun saudara dan saya juga tidak bisa mengatur Tuhan Yesus. Saudara tidak bisa, Yesus engkau harus memberikan ini dan itu. No, tidak bisa. Kita yang harus tunduk kepada Tuhan Yesus, bukan Tuhan yang harus tunduk kepada saudara dan saya. Kiranya melalui renungan singkat hari ini, saudara dan saya sedikit lebih memahami lagi tentang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.